Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alfi Zahrin, NIM 1814-2011-4. Saya akan menjawab 4 soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu untuk pengertian bank, saya mengambil pengertian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi bank artinya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk pengertian bank syariah, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang artinya bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adlu wa tawazun, maslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Untuk definisi lembaga keuangan syariah, saya mengambil menurut Dewan Pengawas Syariah Nasional atau DSN, yaitu artinya lembaga keuangan yang mengeluarkan keuangan syariah dan yang mendapat izin sebagai lembaga keuangan syariah. Itu jawaban untuk nomor 1. Untuk jawaban soal nomor 2, yaitu peranan bank sentral terhadap pemerintah. Yang pertama menurut saya itu pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, bank sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan cash ratio. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan fasilitas diskonto. Yang keempat, pengawasan kredit secara selektif. Dan yang kelima, kebijakan tingkat nilai tukar mata uang asing. Yang kedua adalah bank sentral sebagai penjaga posisi likuiditas negara. Maksudnya, bank sentral menjaga posisi likuiditas negara, di mana termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran negara Indonesia. Yang ketiga, bank sentral sebagai bank sirkulasi. Maksudnya, bank sentral atau Bank Indonesia ini pemegang hak tunggal atau hak oktroasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia ini. Untuk jawaban soal yang ketiga, secara dampak perekonomian di Indonesia sendiri, salah satu faktor dari virus corona atau virus COVID-19 ini menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16 ribuan per US dollar. Bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dampak selanjutnya yaitu pendapatan usaha kecil pupus akibat COVID-19. Pendapatan usaha UMKM pupus gara-gara wabah COVID-19 sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja. Selanjutnya, pendapatan mitra ojek online dipotong imbas corona. Penghasilan driver online terjun bebas saat ini karena penggunaannya berkurang drastis akibat social distancing, tidak tergerus lagi, sehingga para driver online bisa sedikit bertahan hadapi kondisi saat ini. Untuk dampak COVID-19 terhadap bank dan lembaga keuangan syariah, untuk data saya belum mendapatkannya, tetapi saya mengutip dari artikel berita dari bisnis.com yang menyatakan bahwasanya industri perbankan syariah berencana mengeluarkan opsi restrukturisasi pembiayaan pada debitur yang terkena dampak virus corona atau COVID-19 ini. Dan pada intinya, corona itu bikin sektor perbankan Republik Indonesia ini lemah. Fitch mencatat, Bank Indonesia menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek yang signifikan karena pelambatan kegiatan ekonomi akan menghambat pertumbuhan kredit. Untuk jawaban terakhir atau jawaban soal keempat, yaitu menurut saya sikap manajer terhadap wabah COVID-19 ini membuat langkah preventif umum dan khusus untuk melindungi karyawan dan juga nasabah. Langkah preventif umum ini, pihak bank mengharuskan pegawai beserta keluarga meningkatkan kondisi kesehatan dan memperhatikan kebersihan. Kalau langkah preventif khususnya, pihak bank menekankan kepada pegawai bank untuk menghindari perpergian ke negara yang terjangkit COVID-19. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dan wilayah tempat tinggal. Selanjutnya, menurut saya, peran pengawasan bank terhadap
wabah COVID-19 ini, yaitu tetap menjalankan pengawasan, yaitu tetap mengawasi sebagaimana biasanya. Akan tetapi, selama masa pandemik ini, pengawasan bank lebih menilai dan memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak bank atau manajemen bank dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.